mungkin ada beberapa orang tua yang agak sedikit ya sungkan begitu ya ketika anaknya dicium, dipeluk gitu kan. Nah, ini tipsnya nih, bagaimana supaya bisa menolaknya gitu. Oke, tipsnya ini sebenarnya juga agak sedikit karena di masyarakat kita juga apa namanya ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita kagumi gitu ya, kita hormati gitu kan ya. Tapi sebenarnya tokoh agama dan public figure ini memiliki moral dan sosial yang besar gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa menunjukkan kasih sayang itu tidak dengan seperti itu gitu kan ya. Halo, selamat sore Sobat iNews dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita di Zoom In akan membahas salah satu berita yang cukup viral di media sosial. Iya, betul. Nah, berita apa itu, Silvi? Ini terkait Gus Elman Yahya. Oh, oke. Ya. Dia lagi viral banget nih di media sosial setelah videonya dia yang sedang mencium anak kecil. Iya, betul. Nah, ini jadi viral ya karena kalau kita buka timeline di sosial media itu postingan-postingannya muncul terus gitu ya. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, ini ternyata mendapat concern dari beberapa pihak gitu ya. Seperti misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA memberikan peringatan keras menyusul viralnya video Gus Elham ya. Nah, Kemen PPA menegaskan kalau status sosial atau atribut keagamaan ya itu tidak bisa menjadi pembenaran atas tindakan beresiko yang membahayakan anak. Ya. Nah, kalau dari statementnya Wakil Menteri Agama itu juga dia mengecam tindakan tersebut, beredarnya video tersebut karena menurut dia nggak pantas nih seseorang yang dibilang pemuka agama itu melakukan hal seperti itu karena lebih mengarah ke pelecehan juga ya. Iya, baik. Nah, untuk membahasnya kita akan berdiskusi ya dengan narasumber kita yang sudah ada di line Zoom kita ya. Kita langsung sapa Silvi. Ya. Halo Kak Debi. Halo, selamat sore. Sore Kak Debi. Halo, selamat sore Mas Rizky dan Mbak Silvi. Iya, halo. Baik, ini menarik sekali di sore hari ini pembahasannya karena salah satu concern yang juga isu yang viral ya di media sosial. Nah, kalau dari sisi psikolog nih ya, seberapa bahaya sih tindakan orang dewasa yang mencium anak gitu ya di ruang publik, meskipun tanpa niat jahat, apalagi orang dewasa itu tidak ada hubungan kekeluargaan gitu. Oke, nah ini sebenarnya lagi ramai banget memang di sosial media kita ya gitu kan, di sosial media, di televisi atau di berita manapun gitu. Jadi kalau misalnya dari perspektif psikologi sendiri, apakah ini adalah suatu tindakan yang berbahaya? Nah ini sebenarnya adalah satu tindakan yang cukup berbahaya. Jadi mencium anak tanpa izin, terlebih ini di ruang publik gitu ya, bisa dilihat oleh semua orang gitu kan. Tetap akan dapat menimbulkan dampak psikologis pada anak gitu, terutama pada anak karena kan di sini memang kita berbicara tentang anak gitu kan ya. Jadi karena anak belum memahami konteks atau niat orang dewasa maupun itu niat baik gitu kan ya. Tapi sebenarnya tubuh mereka ini memiliki memori emosional. Jadi kalau misalnya disentuh tanpa persetujuan gitu kan ya, pastinya mereka akan merasa bingung, nggak nyaman, atau bahkan kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Jadi walaupun tidak ada niat jahat, hal ini tetap beresiko karena dapat menormalisasi pelanggaran batas pribadi sejak dini. Gitu sebenarnya Mas Rizky, Mbak Silvi. Oke, menarik.
Oke, Kak Debbie, mau nanya juga nih, anak-anak itu bisa nggak sih merasakan ketidaknyamanan diperlakukan seperti itu walaupun dia sendiri tuh belum bisa menolak secara verbal? Itu gimana tuh Kak Debbie? Oh iya, betul. Sebenarnya anak-anak ini merasa ketidaknyamanan, tapi kan mereka belum bisa untuk mengkomunikasikan secara verbal atau keberanian untuk menolak gitu ya. Tapi mereka bisa menunjukkan tanda-tanda nonverbal. Kayak ada beberapa di video atau foto yang beredar gitu kan ya. Kalau misalnya si anak ini merasa si anak ini kayak menjauh gitu, duduk, diem, atau misalnya kayak tegang gitu ketika mereka dipegang tanpa izin gitu kan. Jadi penting juga untuk kita sebagai orang dewasa untuk peka terhadap bahasa tubuh anak. Jadi prinsipnya kalau misalnya anak udah terlihat tidak nyaman gitu ya, jadi baiknya itu harusnya sih interaksinya dihentikan gitu. Oke, ini perlu juga pada para orang tua begitu ya, untuk mengajarkan ini mungkin ya, Kak Debbie, mengajarkan bagian-bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh pihak keluarga ataupun orang lain, dan yang tidak boleh disentuh. Karena selama ini sepertinya itu agak kurang disosialisasikan gitu ya. Iya, betul. Jadi orang tua di sini sebenarnya penting gitu. Pendidikan dari rumah itu penting sekali untuk memberikan kesadaran kepada anak, memberikan pengetahuan kepada anak mana saja yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh, gitu kan ya. Siapa saja itu juga paling penting gitu kan. Jadi bukan hanya mana yang boleh dan yang tidak boleh, tapi siapa saja dan juga harus dengan persetujuan. Jadi kalaupun ternyata anak tidak setuju, ya kita pun juga tidak boleh untuk memaksa gitu, untuk alasan apapun. Oke Kak Debbie, kira-kira nih dampak jangka panjang terhadap anak tuh kayak gimana kalau misalnya perilaku ini terus dilakukan oleh figur-figur publik? Itu dampak panjangnya gimana untuk anak? Dampak panjangnya sendiri yang pasti ini dampaknya pasti rendahnya kesadaran terhadap hak tubuh gitu kan ya. Nah ini juga bisa akan meningkatkan resiko anak menjadi korban ataupun bahkan pelaku di masa depannya. Jadi lebih luasnya lagi mungkin karena anak merasa tidak nyaman, merasa tidak dihargai gitu ya, merasa tidak memiliki hak, merasa aman dan nyaman, tentunya dia bisa jadi percaya dirinya jadi turun gitu kan, terlebih dia tidak memiliki batasan untuk hal-hal yang memang sebenarnya ini adalah menjadi satu hak atau menjadi batasan pribadi untuk dirinya gitu. Oke, kepercayaan diri anak bisa turun begitu ya. Tapi Betul. bisa bicara soal kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya gitu kan. Sentuhan gitu ya, sentuhan badan gitu ya. Itu sering disebut sebagai sentuhan kasih sayang gitu. Nah, bagaimana bisa membedakan ini sentuhan kasih sayang dan ini yang bahaya gitu? Oke, pada dasarnya adalah sentuhan yang melibatkan kasih sayang gitu ya, tentunya melibatkan rasa aman dan persetujuan dari anak. Nah, rasa aman. Jadi, ya, itu kuncinya ya. Betul. Dan paling kata kuncinya adalah persetujuan. Persetujuan dari orang tua. Betul. Sentuhan kasih sayang seperti memeluk atau mencium sebaiknya hanya dilakukan ketika anak merasa nyaman dan tidak terpaksa. Nah, tapi balik lagi tadi orang tua juga perlu untuk membekali anak, gitu kan. Siapa saja yang memang boleh, mana yang tidak boleh. Dan paling tidak adalah ketika kita mau memberikan hal tersebut kepada anak, gitu kan. Yang kita juga perlu untuk bertanya tentang persetujuan dari anak tersebut, gitu. Bahwa kan sebenarnya tubuh mereka ini kan berhak untuk mereka lindungi. Jadi untuk orang dewasa sekalipun kita perlu untuk bertanya terkait dengan izin. Baik, tapi kan begini Kak Debbie, ini kan yang melakukan adalah tokoh, ya bisa disebut tokoh gitu ya. Yang dihormati gitu ya. Yang dihormati begitu. Mungkin ada beberapa orang tua yang agak sedikit ya sungkan begitu ya, ketika anaknya dicium, dipeluk gitu kan. Nah ini tipsnya nih, bagaimana supaya bisa menolaknya gitu. Oke. Tipsnya ini sebenarnya juga agak sedikit karena di masyarakat kita juga
apa namanya, ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin kita kagumi gitu ya, kita hormati gitu kan ya. Tapi sebenarnya tokoh agama dan public figure ini memiliki moral dan sosial yang besar gitu. Jadi mereka sebenarnya bisa menunjukkan kasih sayang itu tidak dengan seperti itu gitu kan ya. Tapi kita sebagai orang tua juga bisa misalnya kayak oh doain ya gitu ya. Atau misalnya dengan pujian atau perkataan yang lembut atau dengan mengusap kepala gitu kan ya. Jadi dengan begitu kan pesan kasih sayang itu tetap tersampaikan tanpa menimbulkan salah tafsir ataupun ketidaksesuaian. Oke. Kak Debbie, kalau dari perspektif psikologis massa, kenapa sih publik ini begitu keras, bereaksi keras sama video yang beredar ini? Apakah memang karena kesadaran tentang perlindungan anak ini sudah meningkat, atau karena hanya faktor viral aja di media sosial? Masyarakat ini udah cukup aware ya, sudah cukup sadar gitu, misalnya kesadaran mereka terhadap perlindungan anak, terhadap memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak itu sudah semakin tinggi gitu. Jadi kesadaran ini sudah semakin tinggi dan masyarakat kita tuh sudah berani gitu untuk menyuarakan ini. Apalagi kan sekarang sosial media juga udah cukup berkembang dengan cepat ya gitu. Jadi memang masyarakat kita sudah memiliki kesadaran yang tinggi tentang hal ini sih. Baik. Terima kasih Kak Debbie atas sharingnya. Semoga saja ini bermanfaat untuk para orang tua dan juga Sobat iNews dimanapun yang sekarang sedang menyaksikan kami. Terima kasih Kak Debbie atas waktunya. Selamat sore. Sore Kak Debbie. Selamat sore. Terima kasih Mbak Zaki. Ya baik. Sylvie dan juga Sobat iNews dimanapun Anda berada. Ini menarik ya tadi perbincangan. Yang paling penting adalah para orang tua mulai mengajarkan batasan-batasan mana saja bagian tubuh anak yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh untuk pada orang lain gitu ya. Iya betul. Yang tidak ada hubungan keluarga. Gitu. Iya betul. Karena memang bagian tubuh kita itu kan memang sensitif ya. Jadi emang harus diberi batasan mana yang boleh disentuh atau tidak, dan ya memang bahkan kayak orang tua sendiri pun harus izin untuk menyentuh bagian anak. Gitu. Nah, dengan kejadian ini semoga bisa menjadi pembelajaran ya kepada siapapun ya, tidak hanya kepada pemuka agama tapi kepada semuanya, bahwa memperlakukan anak-anak itu dengan tujuan kasih sayang ada batasannya. Iya, betul. Baik, terima kasih Sobat iNews, Anda sudah menyaksikan Zoom In pada sore hari ini. Saya Rizky Hasan. Saya Sylvia Rahmatina. Terima kasih. Dan sampai jumpa.